composting pasti nutrisinya lebih baik. Tetapi kalau dari segi memegang air tadi, pasti kalah kompos dengan tankos. Satu. Kedua, dari segi fungsi mulsa. Iya, tankos lebih bagus. Tankos lebih baik. Tapi kalau memang kita bertujuan untuk nutrisi, ya solid jauh lebih baik. Solid itu jauh lebih baik karena C/N rasionya itu udah rendah. Jadi nutrisi yang tersedia di dalam itu sudah dalam kondisi tersedia. Sementara kalau di tankos C/N rasio tinggi sehingga nutrisi yang ada di dalam masih perlu proses pelapukan, dekomposisi untuk rilis, untuk menghasilkannya, untuk melepaskannya supaya bisa diambil tanaman. Tapi dari dua fungsi tadi, menahan air dan menjaga permukaan tanah sebagai mulsa, itu udah menang tankos. Itu. Jadi kalau Bapak tanya mana lebih bagus kalau arealnya kelihatan tandus, pasti lebih bagus tankos. Mainkan dulu tankos ya, baru ke solid. C/N rendah berarti lebih cepat terdekomposisi. Kalau C/N rasionya itu sudah di bawah 15 itu tidak perlu lagi dekomposisi, sudah bisa diambil. Sudah tersedia. 15 sampai ke 30 yang perlu dekomposisi lagi. Di atas 30 itu perlu dekomposisi yang panjang, yang lama. Ya. C/N rasio. Ini mungkin menjadi pertanyaan dalam hati kita, terutama orang-orang baru ya. Kenapa kita pelepah itu harus potong dua? Ya. Yang nomor satu, sudah terbukti bahwa pelapukan pelepah lebih cepat jika dipotong dua. Kalau lebih cepat dia melapuk, apa kira-kira yang terjadi? Ayo, Manurung. Jadi dia kembali jadi humus dia Pak, pupuk dia juga. Iya, ya. Jadi bahan organik yang ada di pelepah itu, nutrisi yang ada di pelepah itu lebih cepat kembali ke tanah. Ya kan? Yang kedua, ini sangat penting juga. Memotong pelepah bagi dua, menyusun yang berduri di sini atau di belakang, yang bagian ujung di pinggir pasar pikul, itu merupakan konservasi tanah dan air. Konservasi tanah dan air yang paling murah, praktis. Paling murah, praktis. Kenapa paling murah? Kita tidak ada tambahan biaya. Ya, hanya menyampaikan ke pemanen kita, ya menyampaikan ke pemanen. Kalau dia potong pelepah dengan baik, dia susun dengan baik, produksi akan meningkat, dia mendapatkan hasil panen yang lebih tinggi, gajinya akan meningkat. Karena itu tak kemana-mana. Ya, kenapa dia praktis? Karena langsung bisa dilakukan ketika kita memanen. Tidak harus datangkan alat khusus, tidak harus menunggu instruksi direktur, tidak harus begini. Praktis, ada di lapangan. Potong, susun. Ini murah, praktis. Ya, ini sudah terbukti di banyak tempat. Dia bisa menahan air, menahan aliran permukaan, sehingga kalau kita aplikasi pupuk akan tertahan, tidak tercuci langsung. Ya, itu di kebun 1 Abdeling 4 sudah saya sampaikan tadi. 95% katanya sudah seperti itu, sudah dipotong dua, disusun rapi di pinggir pasar pikul. Menurut senior mandornya. Dari yang kita jalani di lapangan 100% sudah seperti itu. Tinggal menuai hasil. Dan kalau kita kemarin pun kalau kita singkap dia bawa pelepah itu yang sudah disusun di pinggir pasar pikul itu sudah kelihatan akar-akar muda, akar-akar bagus. Ya, kondisi akan terjaga lembab terus-menerus, pupuk tidak tercuci, gulma-gulma lunak akan tumbuh, semua ada kebaikan akan muncul, konservasi tanah dan air. Ini jangan yang seperti ini. Ini namanya geser pelepah ini, bukan susun pelepah. Beda ya, yang penting digeser sedikit, digeser. Biar enggak di pasar pikul, biar enggak di piringan, digeser.
kita susun pelepah nama pekerjaannya. Nama pekerjaannya apa Pak Den? Susun pelepah, Pak. Susun pelepah, bukan geser pelepah. Jadi kalau kita lihat seperti itu namanya geser pelepah, bukan susun pelepah. Ya, disusun. Itu aturan main di sini. Dan itu bisa. Ya, itu bisa kita lakukan, sudah terbukti. Nanti kalau kalian kurang yakin dengan omongan, tidak jauh itu Afdeling 4. Dibawa Pak Kabun kalian ke sana nanti. Kalian lihat dulu di situ apa yang dilakukan. Ya, bolak-balik sambil foto-foto untuk itu. Bagus. Murah, praktis. Ya. Tindakan konservasi tanah dan air yang paling murah dan paling praktis. Bisa mana orang? Bisa Pak. Denny? Bisa, Pak. Oke, dilaksanakan ya. Iya, Pak. Oke, kembali ke Alex. Ini Lex. Coba. Dari pertama namanya biomasa. Biomasa ya. Enggak usah susah-susah mengingatnya. Gampang saja. Biomasa itu adalah seluruh jaringan atau bagian yang dihasilkan oleh tanaman. Seluruh jaringan atau bagian yang dihasilkan oleh tanaman. Itu namanya biomasa. Dalam konteks ini kita bicara tentang tanaman kelapa sawit. Oke. Kira-kira menurutmu apa yang dihasilkan? Jaringan, bagian yang dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit ini? Matahari, Pak. Enggak bagian Yang tanamannya. dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit ini, bagian yang dihasilkan? Iya, Pak. Bukan. Minyak, oke. Air, Pak. Nah, kalau di training center, kalau ada bertanya saya kayak gitu, apa Pak? Katanya saya suruh push up loh. Yaitu di training center ya. Artinya apa? Badan di sini, pikiran nggak di sini. Ini kembalikan dulu pikiran ke sini, Regar ya. Oke, apa lagi kira-kira? Yang dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit ini. Jaringan yang dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit ini. Jaringan atau bagian yang dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit ini apa saja? Kok susah kali nih? Iya. Orang-orang. Ade? Hah? Daun. Pelepah, daun, buah, Helai daun. helai daun, Bunga, Pak. bunga, Akar, Pak. Batang, Pak. batang. Nah itu semua. Kok susah kali kita kok. Bahasanya saya kira udah saya pilih yang paling mudah. Seluruh jaringan atau bagian yang dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit ini. Itu di sini. Daun, akar, batang, pelepah, buah, minyak dan lain-lain. Ya. Itu semua prosesnya pertama sekali ada diciptakan Tuhan cahaya matahari. Kemudian ada daun. Energi cahaya matahari ini diambil oleh daun, terjadi namanya fotosintesis. Ya kan? Dihasilkanlah fotoasimilat. Ini udah agak rumit kalau ini sedikit. Ya, tapi tidak harus menjadi perhatian kita. Hasilnya itu namanya C6H12O6. Apapun yang ada di jaringan kelapa sawit ini, di bagian kelapa sawit ini, mau batang tadi, mau pelepah, mau daun, mau akar, mau buah, mau bunga, semuanya harus ada dulu C6H12O6. Hasil ini, hasil asimilasi ini, hasil fotosintesa ini, itu dulu yang diproduksi, baru dibagi ke daun, dibagi ke akar, dibagi ke batang, dibagi ke pelepah. Berarti kata kuncinya di sini ada matahari dan daun. Ya kan? Ada matahari dan daun. Oke? Nah, kalau misalnya kalian kurangi daunnya, apa yang terjadi? Regar? Kurang apa untuk masak itu, Pak? Kurang hasil fotosintesanya. Kalau kurang hasil fotosintesa, cukup nggak untuk dibagi dengan ini? Tidak. Nah, itu masalah kita yang sering. Kita terjadi overpruning. Ya, kita terjadi overpruning. Lalu kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, ya. Ini saya coba jelaskan supaya dapat ilustrasinya. Kata pakar yang bagus itu antara 4 sampai 6 itu indeks luas daun. Indeks luas daun. Ya, 4 sampai 6.
Indeks luas daun itu kira-kira diukur dengan cara seperti ini. Nah, coba mau bantu pegang tongkat saya. Dengan cara seperti ini, kira-kira ya. Ini sebagai contoh aja. Yang diambil pelepah ke-17. Ya. Kita hitung semua jumlah anak daun. Ya, jumlah anak daun. Pinjam lagi tongkat saya. Jumlah anak daun mulai dari sini. Termasuk duri ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Sampai ke sana. Itu jumlah anak daun. Jadi berapa helaian daun yang ada di dalam satu pelepah. Kemudian helaian daun ini diukur. Berapa panjangnya. Ya. Kemudian dilipat 2. Diukur berapa lebarnya. Jadi jumlah anak daun dalam satu pelepah, panjang anak daun, lebar anak daun. Mana buku saya tadi lagi? Nah, coba kalau di sini kita lihat. Ya, jadi kita lihat dulu nanti luas daun dalam satu pelepah. Berarti kita akan dapat kalau sudah kita hitung ini luas daunnya di dalam satu pelepah. Jadi jumlah daun ini semua luasnya ada berapa untuk satu pelepah. Kemudian luas daun dalam satu pokok. Jadi berarti tergantung kepada berapa pelepah yang ada di dalam satu pokok. Terus luas daun di dalam 1 hektar. Dikalikan dengan SPH. Jadi dapatlah luas daun dalam 1 hektar. Ya. Luas daun dalam 1 hektar itu dibagi dengan luas 1 hektar. Itulah namanya indeks luas daun. Sampai di sini cukup jelas ya? Tadi indeks luas daun kata para pakar itu harus ada 4 sampai 7. Kalau kurang dari 4 berarti masih kurang La-nya, nanti fotosintesa kurang. Kalau lebih dari 7 berarti terjadi etiolasi, tanaman terlalu rapat atau pelepah terlalu banyak juga bisa. Ya, 4 sampai 7. Hasil hitung-hitungan tadi karena daun ini bagian ujungnya lebih kecil dibanding dengan bagian tengah, bagian pangkal lebih pendek dibanding dengan bagian tengah, maka konstantanya ada 0,55. Jadi perhitungan tadi dikalikan dengan 0,55. Watching